Sekali lagi, tinggalkan segala bentuk persoalan, permasalahan hidupmu. Hurapakaralam, fokuskan pada Tuhan. Hinaralaba yaralaba yaralaba takarala. Innama naralama yasyarabaralabalam. Kinaralama lama yaratakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Hinaralama lama yanaralama yasikinaralam. Hurapakaralama yasikin. Sungguh pertolongan setiap kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dan pada pagi hari ini Dia bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menyatu di dalam rumah Tuhan, yaitu bait Tuhan di dalam diri, dalam tubuh kita masing-masing. Kasih karunia-Nya itu juga akan terus Tuhan alirkan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melihat hati yang lebih sungguh. Tuhan melihat keikhlasan di dalam ibadah dengan ucapan syukur. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beribadahlah dari dalam hatimu yang sungguh. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percayalah bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja adalah kuasa Tuhan yang besar. Yang ada di gereja, yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita. Kita persembahkan waktu kita saat ini untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kita hanya mau fokus untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita hanya fokus untuk mengucapkan syukur oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita pada pagi hari ini. Hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Shikarala matakaraya shegere patakaraya rala matakaraya rala shere patakaraya rala matakaraya shegere de kurala balaya shegere baratakaraya shegere rala matakaraya shakarala walaya kurala matakaraya shegere patakaraya rala kurala de rala perbuatanmu heran bagiku. Hiralaya siyarala walaya syera baraya rala mala. Hikarala baya syekere patakarala matakaraya sakarala. Kurala baya syekere patakarala matakaraya sikiri dededede. Hikarate kirela baya syekere patakaraya sikere arala waratakaraya syekere barata. Hikarala baya sekere patakaraya sikiri takarala maya sikiri arala baya syekere dededede. Kurala balaya sikiri takarala matakaraya sikiri baya shiri. Yatnya seke shikiri patakarala baya sikiri pat. Hikoya shi, hikoshi, hikarabaya shiri. Terus Bapak Ibu Saudara, terus sembah Dia. Terus rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sentuh jubah Tuhan, sentuh hadirat Tuhan. Awan kemuliaannya memenuhi setiap kita. Shikarala baya sikiri patakaraya sikiri. Siarala maya sikiri patakaraya shikiri arala patakara shikarala patakaraya sikiri kurala maya sikiri arala patakaraya shere maya shikarala ya sikirala patakaraya shikiri arala hikarala balaya sikiri patakaraya sikiri arala patakaraya shikiri hikarala ya shikiri patakaraya
semesta melukiskan kebesaran benar bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, Hosana, katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, Kaulah yang bertahta, benar Tuhan. Kau yang bertahta Bapa. Yes, oh Raja, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan dengan sungguh hati Bapak Ibu. Hosana, Hosana hanya bagi Tuhan. Yes. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Kita mau angkat tangan kita mau katakan layak dipuji disembah. Ya, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Benar. Yes. Kaulah yang berdaya dulu, sekarang dan selamanya. Layak dipuji disembahkan Tuhan. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Benar Tuhan. Kau Raja Tuhan atas segala raja Bapa. Termulia namamu besar. Sembah dia, sembah dia Bapak Ibu. Sembah, jangan batasi dengan apapun. Shiri patakaraya sikiri takarala badadadada. Shiri da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 . Uralamaya sikiri patakaraya sikiri alalalalalalalala. Shikaralalalala. Uralamaya sikiri da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 . Yaralalalalalalala. Sikiri dadadadadadada. Sikiri,
Shikiri aralabata. Shikaralabata karaya sikere takarala. Shikaralabata karaya sikere aralama. Shikaralabata karaya shikere aralabata karaya sikere. Kuralabata karaya shikere aralabata karaya shikere aralabala. Ikarada baya sikere bata karaya sikere de. Kuralabaya shikere bata karaya sikere de. Kurabata kiko sikere. Leto karaya Kikorete kene no ke ase ke devia la tekeni. Shikere takara le tekeni ase kere tekera de. Kinyo takayashi. Le tekyo kasere de kolete agana ni kasien koyashi. Liri konya tekas. Lige sikiri pate kere kara le tekonya sikere de. Kurala pata karaya shikere de. Kurala pata karaya shikere arala. Kurala pata karaya shikere kara le tekeri. Hikare tekera la yashi. Shikarala, kuralaya seke, hikaraya sekere, kurala matakaraya shikere arala matakara, kurala matakaraya sikere patakaraya shikere arala, hikare bakaya sikere patekera la patakaraya shikere arala mal, kureteke kasikiri takara takarala, leto kasekeni dida, lirke shikere tekera la patekera la patakaraya shi, hikarada patakaraya shikere patakaraya arala patakaraya sakarala takaraya arala. Kuralata karaya sakaralata karaya ralama. Shekere patakaraya sikiri diri. Shekere paraya shikiri diri. Hikarada karala patakaraya sikiri diri. Hikarala batakiko shere. Kiralete kenyas. Likeko sikiri patakara. Lete kenyas sikiri patakaraya shikiri. Kurala patakaraya sikiri diri. Mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah pada pagi hari ini. Kasih karunia-Nya besar atas setiap kehidupan kita. Shikiri de pateke kerelete konya sikiri le de. Hikarana mate ko sikiri le. Laika sele le. Ninonyat kele asikiri. Shikiri pateke relate kene nonya sikiri pateke rela. Shikiri patakare late kiri asikiri de. Kura patakare shikiri arala patakare. Kurala patakare shikiri arala wala. Kurala wala patakare shikiri de. Hikarate kerela patakare shikiri arala. Kurala patakaraya shikere patakaraya ralawa. Kurala patakaraya shikere ralawa ratakaraya. Hikare tekeri kasikiri tekere la patakaraya shikere ralawa. Hikare tekeri kasikiri. Shikere de patakere de takaranende kodi kasikere tekere la patakere. Kure tekere la patakaraya sikiri de. Hiko shere. Lenyo nate kekas. Liri de parete keraya shere. Hikarata karala patakaraya shikere de. Kurada patakaraya sakarala patakaraya shiri. Ki karaya shiri. Hi korete kerala tekene nene koleleas. Liri di kore kasikiri. Shi karala patakaraya sakarala patakaraya shikiri. Kurada patakaraya sikiri. Hi arala patakaraya shikiri arala bala. Hi karada patakaraya sikiri patakaraya shikiri arala bara bala. Kurana mata karaya shikiri aralama. Hinamaya shikiri aralama. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami mengucapkan syukur Bapa untuk hari lepas hari. Engkau selalu setia Tuhan memperbarui kehidupan kami Tuhan. Engkau setia menemani kami Bapa. Engkau memilih dan memanggil kami Tuhan untuk kami mendapatkan kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Kasih karunia yang tidak pernah ternilai dengan apapun Bapa. Kasih karunia yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami karena Engkau mencintai kami Tuhan. Kasih-Mu dan cinta-Mu yang tanpa batas Tuhan. Engkau curahkan atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami mengucapkan syukur Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan untuk di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang melayakkan
Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan Bapa. Dan pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu yang datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, mereka akan disembuhkan, mereka yang terluka akan Engkau pulihkan Tuhan, mereka yang lemah Engkau akan kuatkan Tuhan, kaki mereka akan berdiri teguh Tuhan, tangan mereka akan tetap terus mengangkat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Setiap lidah, setiap mulut yang bertutur mereka akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan adalah Raja di atas segala raja Bapa. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah Tuhan maupun yang ada di gereja Bapa. Biarlah Tuhan kami merasakan hadirat yang sama Tuhan. Engkau lingkupi kami semua dengan awan kemuliaan-Mu Bapa, dan pasukan bala tentara surgawi-Mu yang menjagai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang sanggup mengacau balaukan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sebab Engkau Tuhan yang sudah memproteksi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujian nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama katakan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau bersiap untuk bersorak atas kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus, Kau adalah Raja pemenang. Dan kita sudah dimenangkan oleh nama Tuhan, amin. Kau batu karang yang teguh. Katakan Bapak Ibu Saudara. Kau batu karang yang teguh. Yes, kota benteng dan perisaiku. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan bau. Penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya. Dahsyat perkasa
tubuh pertahanan. Yes. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang untuk berlari dari segala penjuru, kita hadir di tempat ini. Dari segala tempat kita hadir di tempat ini untuk kita mendapatkan sinar terang dari Yang Kudus. Satu alasan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang Yang Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka. Ikatan telah terbuka. Amin, yes. Yang setia, dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus,
tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena cinta dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita bisa berada sampai saat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dengan tangan terangkat, kita katakan, Lord, I give my life. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mercy Rose. Mercy Rose like hurricane winds. Furious love, let wisdom mercy. Without tell I, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. To the one who has rescued my soul, satu-satunya yang menyelamatkan jiwa kami. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing to the one, to the satu-satunya yang menyelamatkan jiwaku, to the one who satu-satunya yang menerima kita, to the one who is Savior of all, I sing without tell I, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With
Shikiri arala patakaraya sikiri arala patakaraya shikiri arala patakaraya kurala maya sikiri baratakaraya shikiri arala patakaraya sikiri arala balaya karana maya sikiri batakaraya shikiri arala patakaraya shikiri arala kurala balaya shikiri Sakarapa kata karala malama lawayara lama lawayase lawayara lawala marana syarara lawayara lama landu kurapa karalama kiarara lama lawayara landu. Haleluya. Haleluya lawayasi. Separa-para kata karalam. Kembali Bapa, setiap kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah berkati kami melalui pujian penyembahan. Kami sudah disegarkan. Kami memiliki sukacita surgawi. Begitu pula kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, Bapa. Berikan kami roh wahyu, roh pengertian, roh pemahaman, sehingga ketika setiap kami boleh dibekali kebenaran firman-Mu, kami bisa memahami dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mohon urapi melalui lidah bibir hamba-Mu, Bapa. Sehingga apa yang harus hamba sampaikan daripadamu itu boleh tersampaikan bagi segenap sidang jemaat-Mu ataupun domba-domba-Mu, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus tolong tuntun, pimpin, bimbing kami. Kami berdoa segala bentuk kuasa roh lain yang seringkali mengaburkan firman Tuhan. Aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ke alam maut. Dan saat ini semua dilingkupi hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara, duduk. Shalom. Baik yang ada di rumah, shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kembali waktu, kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengarungi kehidupan. Ya. Sebab banyak di antara umat Tuhan yang diciptakan, hari-hari yang di mana Tuhan tunggu, yaitu di mana setiap umatnya itu yang sudah diberkatinya, sudah dituntunnya, pada saat seperti pagi ini datang untuk memuji, datang untuk menyembah, datang untuk mengucap syukur. Ya, namun banyak di antara umat yang diciptakannya itu terbuai dengan segala kehidupannya. Ya, terbuai dalam segala kenyamanannya. Inilah kondisi keadaan kita masuk pada zaman akhir. Kondisi keadaan pada zaman akhir banyak hal-hal di mana kedatangan Tuhan kali yang kedua itu yang segera datang dihambat, dihalang-halangi, yaitu oleh roh kegelapan. Roh kegelapan yang masuk, yang menyusup, yaitu dalam kehidupan manusia. Bait Tuhan yang ada di dalam diri kita ini seakan-akan dibawa, terlena, terbuai. Untuk itu kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita ini bukan hanya untuk mencari apa yang dicari, apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sandang, pangan, papan itu bukan tujuan hidup. Harta kekayaan bukan tujuan hidup.
Tujuan hidup yaitu mengejar mencari keselamatan kekal. Ya. Harta dunia, kalau bahasa Jawa Mas Inten Rojo Brono ditinggal ketika kita dipanggil Tuhan. Ya. Yang akan kembali kepada Bapa adalah roh. Maka satu kehidupan kita ketika Tuhan masih memberi waktu kesempatan dalam hidup ini, dalam mengarungi kehidupan, kita harus mempersiapkan roh. Seperti apa dalam pujian tadi. Kita berlari mengejar kebenaran. Karena kebenaran itu adalah di dalam Tuhan. Maka itulah yang harus kita kejar. Dari segala ujung penjuru dunia, ya, ayo kita kejar kebenaran, kebenaran dan kebenaran. Karena kehidupan kekal itu lebih lama dibanding kehidupan di atas muka bumi ini. Kehidupan manusia dibatasi dengan usia. Tapi kehidupan nanti itu adalah kekal. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari ketika kita masih diberi waktu kesempatan, pergunakan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai setiap kita terlena, terbuai. Ya. Sebab apa yang dunia saat ini sampaikan, berikan, munculkan dengan seiringnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi baik. Demi kemajuan, baik itu. Tetapi kalau kita tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menggunakannya, kita akan menjadi sasaran empuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kondisi keadaan kita seperti apa yang Tuhan nyatakan. Kalau sebentar lagi kita akan mengikuti di mana pencurahan Roh Kudus. Yang namanya Roh Kudus itu satu pribadi Kristus. Yang diutus, yang diperintahkan untuk turun ke dunia. Menyertai kehidupan orang-orang yang percaya sampai keberadaan kesudahannya zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Roh Kudus itulah yang kita butuhkan. Roh Kudus itulah yang kita perlukan. Karena Roh Kudus itulah yang akan menuntun orang percaya. Yaitu sampai kesudahan zaman. Sekali lagi saya sampaikan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita boleh singkapi dalam setiap kehidupan. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memilih kita. Ya, untuk apa? Untuk menerima. Yaitu terima keselamatan kekal. Kelak. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang memilih. Ya, setiap kita. Coba dibaca dulu di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Setiap saat kita ini harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam satu kehidupan, untuk nantinya kita terima janji Tuhan, keselamatan kekal, tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Sebab ketika Tuhan merancangkan keselamatan kekal, yang namanya iblis itu juga tidak pernah tinggal diam. Dia terus berusaha keras untuk menghalang-halangi supaya manusia tidak terima itu kehidupan kekal. Ya. Bapa tahu segala keberadaan setiap pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Di sini dijelaskan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Tulisan demikian. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu tidak dinyonyok-nyonyok, apa? Dinyonyok bahasa? Disodor-sodorkan. Ya, Pak Freddy tidak mudeng ya? Mudeng tidak dinyonyok-nyonyok? Ketawa dia Pak Freddy. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Tuhan dari semula memilih setiap kita sesuai nama kita untuk kita kelak terima keselamatan. Itu tujuan hidup, tujuan Tuhan. Mencipta manusia supaya rancangan Tuhan itu ya dan amin. Di sini katakan dalam roh yang menguduskan kamu. R-nya besar. Roh Kudus. Yang akan terus menuntun, Roh Kudus yang akan menjadikan setiap kita layak untuk terima keselamatan itu. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Inilah firman Tuhan, kebenaran yang kita percayai. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang kita percayai. Dialah inilah kebenaran. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam segala kehidupan kita. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus bisa mensingkapi kehidupan kita. Kalau kita mau mensingkapi, sungguh betapa berharganya setiap kita. Ya, Tuhan tidak memandang besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, dan sebagainya. Tuhan tidak memandang itu. Namun Tuhan melihat setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita singkapi setiap kehidupan kita. Tadi sudah saya sampaikan. Yang namanya iblis itu senantiasa menghalang-halangi. Bagaimana iblis menghalang-halangi, Pak? Kondisi keadaan kehidupan manusia di akhir zaman, yaitu ada di 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 sampai yang ke-5. Ya, udah ketemu? 2 Timotius pasal 1. Ayat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 4, namun di sini penekanannya di ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 maksud saya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 bisa dibaca di rumah, namun penekanannya di ayat yang ke-5. Ayat 5, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita singkapi dalam segala kehidupan kita. Ya.
Ketika setiap kita itu tidak lepas, kita harus melewati masa-masa zaman akhir. Namun keadaan manusia pada zaman akhir, di mana iblis hendak masuk menyusup, iblis hendak mengubah cara hidup, cara pandang, pola pikir, langkah-langkah kehidupan. Ya. Dari kehidupan manusia rohani dirubah menjadi manusia duniawi. Kehidupan manusia di akhir zaman nanti bisa dibaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Namun di sini ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Banyak gereja, banyak orang-orang yang menyatakan aku anak Tuhan, aku murid Kristus. Ya, di sini katakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tubuh jasmaninya di gereja, tubuh jasmaninya bersama-sama di gereja. Namun hatinya tidak di gereja. Hatinya di tempat lain, melayang-layang, memikirkan persoalan permasalahan, dan sebagainya. Di sini katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Orang yang sedemikian Tuhan tahu. Mungkin antara sesama tidak mengetahui. Kelihatan, itu bagus ya, setia di dalam gereja, ngikuti dalam pelayanan, dan sebagainya. Tapi di dalam pelayananmu, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya. Ini harus kita pahami, kita mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bahkan bukan aja orang-orang di akhir zaman, kondisinya kondisi orang-orang yang penuh egois. Orang-orang yang penuh memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kasih itu hampir-hampir punah. Atau bahkan dikatakan krisis kasih. Bahkan antar satu gereja, orang-orang di dalam gereja akan memuncul pengejek-pengejek. Ketika ada anggota jemaat Tuhan yang lebih kusuk, lebih sungguh-sungguh mau cari kebenaran. Ada yang mengatakan, jadi pendeta ya, waspadai itu. Waspadai itu, pengejek-pengejek. Di mana itu pengejek-pengejek? 2 Petrus 3, ayat yang ketiga. Waspadai, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika melihat saudara kita mencari Tuhan lebih kusuk, lebih sungguh-sungguh, kita support. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga, hari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Waspada itu. Ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam hidup mencari kebenaran, di dalam hidup ini terus kita rindu semakin mencari Tuhan. Namun di situ akan ada pengejek-pengejek. Waspada itu. Pengejek-pengejek itu orang-orang yang dipakai iblis untuk mengacaukan, menghalang-halangi, untuk setiap kita lebih maju, naik level, dihadang, dihalang-halangi. Ya. Dan ketika kita mau menyadari hal itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, Roh Kudus itu tahu, Bapa itu tahu. Ketika kita lebih sungguh-sungguh mau naik level,
Tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa naik. Tetapi kita sebagai pelaku-pelaku firman mau sesungguhnya dalam diri kita ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan terus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus akan terus menuntun kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menegur kita ketika kita sudah dinyatakan sebagai orang-orang benar, orang-orang percaya. Ketika hidup ini jalan kehidupan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kita melenceng dari kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 16, ayat yang ke-13. Ketika setiap kita menyadari Roh Kudus ada dalam diri kita, mari dari hari ke hari kita mesti harus mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, pekerjaan penghibur. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini penekanannya ada di ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun setiap kehidupan kita sampai kesudahan zaman. Ya. Tuhan tahu ketika kita mengarungi kehidupan yang masih dipenuhi kuasa dosa itu, kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, akar ke dalam Kristus yang kuat, maka kita akan terhanyut. Karena begitu besar juga daya tarik, iming-iming kehidupan dunia ini juga kuat. Nah, disinilah peran Roh Kudus menuntun, membimbing. Roh Kudus akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, terus supaya kita ini berjalan dalam kebenaran. Supaya kita tidak melenceng. Supaya kita tetap eksis di jalan kebenaran itu. Dan ketika kita berjalan dalam kebenaran itu harus kita lakukan, kita kerjakan dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya setiap kita kelak benar-benar terima itu janji Tuhan, bukan hanya sekedar. Ya. Ketika Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan berubah pribadinya. Pribadinya adalah pribadi Kristus. Dalam kehidupan dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara mencerminkan pribadi Kristus. Yaitu memiliki apa? Di dalam kehidupan buah-buah roh. Galatia pasal 5. Ya, di situ. Nanti baca di rumah. Mari Bapak Saudara sadari dalam diri kita, siapapun kita ini. Ketika kita menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, aku mau Tuhan hidup benar, aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan, benar Roh Kudus. Roh Kudus itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya. Ya, jangan sampai dalam diri kita itu penuh dengan kekalahan, lepas kekalahan. Ya. Roh Kudus itu terus diberikan kepada setiap kita. Di dalam mana? 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal 3 ayat 16. Dasar dan bangunan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu Saudara, mari sadar di dalam diri kita.
Tubuh jasmani kita ini adalah bait Tuhan. Gereja Tuhan. Dalam hati ini adalah tempat di mana Tuhan berpijak. Di dalam hati inilah Roh Kudus ada tempat. Di sini katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini harus menjadi pengertian yang sungguh. Di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh lain yang ada di dalam dunia ini. Maka jangan sampai kalah. Ya, di sini jelas. Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah bait Tuhan yang hidup. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus menyatu dengan roh kita. Kita adalah roh yang lebih besar. Kita memiliki roh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam di atas muka dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Iya. Kamu berasal dari Tuhan, Ya. anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya. Ketika kita mau mengerti, mau menyadari roh di dalam diri kita lebih besar dari roh lain, jangan sampai kita punya kebimbangan, keraguan-keraguan dalam kehidupan akhir zaman ini. Ya. Jangan sampai setiap kita, iman kita, keteguhan, iman percaya kepada Tuhan goyah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu bermunculan di mana-mana. Waspadai. Ada yang berkedok dalam gereja, ya, berkedok orang baik. Maka di dalam gereja secara khusus Jemaat Petra harus mulai bisa paham untuk membedakan roh. Itu roh dari mana? Ya, saya rindu hal ini boleh ada di dalam kehidupan Jemaat Petra secara khususnya. Dari baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari 1 Yohanes, Bu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mulai peka. Ya. Peka dalam setiap kehidupan. Bisa menyaring. Maka di sini dikatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan atau tidak. Ketika orang yang menyampaikan, sepertinya dia orang, bisa dikatakan orang pinter, oh dia memiliki indera keenam, dan sebagainya. Ya. Ya. Itu tidak berasal dari Tuhan. Ini harus bisa membedakan. Siapapun orang yang menyampaikannya, sepertinya dia mengerti kehidupan masa depan. Oh, dia mengerti kehidupanmu ini, begini, bla 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 dan sebagainya. Kita jangan mudah terkecoh. Itu berasal dari Tuhan, bukan.
Kalau bukan berasal dari Tuhan, dia masuk, sekalipun itu orang Kristen, masuk dalam roh antikris. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini ayat yang demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu berasal dari Tuhan. Ya. Ayat dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus. Banyak sekali ini. Kondisi keadaan orang-orang di akhir zaman, banyak orang-orang yang percaya berkedok. Wong pinter. Ya, supranatural dan sebagainya. Dia memakai bahasa Alkitab. Ya, seolah-olah dalam kebenaran. Sehingga banyak gobel-gabul. Ya, kotak, isi kertas, kehidupan manusia dirubah oleh karena manusia akhir zaman mencari harta kekayaan. Mana mungkin kertas dirubah jadi uang? Ya, uangnya mencetak pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kondisi keadaan seperti inilah, kondisi keadaan akhir zaman. Namun setiap kita mari kita senantiasa mensyukuri betapa baiknya Tuhan itu kepada setiap kita. Bahkan penyertaan Roh Kudus itu sampai akhir zaman. Sampai Tuhan datang. Sampai roh kita kembali kepada Bapa. Ini harus kita boleh pahami, kita mengerti. Karena Tuhan inginkan orang percaya itu terima apa yang sudah Tuhan nyatakan dari semula, yaitu keselamatan kekal. Namun yang namanya kegelapan itu terus senantiasa mengitari, mengelilingi, hendak menghalang-halangi, mengacaukan. Dia mengaum bagaikan singa, mencari celah. Untuk itu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita rindu, mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita ini adalah hidup yang tidak seberapa lama. Ya, namun di situ juga dihadang, diganjal oleh yang namanya iblis. Dia terus mengaum-ngaum seperti singa. 1 Petrus 5 pasal yang ke-8. Ya, kalau kita tidak kuat iman, tidak teguh, kita mudah sekali dikecoh. Ya, waspadai dari perkara kecil sekalipun mari. Jangan buka celah. Ya, waspadai. Ya. Silakan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Iblis itu mengaum, mencari celah. Ya. Sebagai domba, sebagai jemaat, sebagai sedang jemaat Tuhan, calon mempelai Kristus itu, iblis itu mencari perempuan-perempuan yang lemah iman. Artinya, calon mempelai Kristus yang imannya kecil, yang hidupnya suam-suam, yang tidak sungguh-sungguh, itulah makanan empuk bagi singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini ayat 9. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Sampai 10 ya. menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk itulah mari kita, ketika kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan, sadar dan berjaga-jagalah. Waspadai di dalam mengarungi kehidupan. Ya. Ketika kita menyadari ada dalam Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu roh yang pribadi yang lemah lembut, yang penuh kasih. Ya. Ketika setiap kita berjalan seperti tidak yang Tuhan inginkan atau melenceng dari kebenaran, Roh Kudus akan mengingatkan. Dan di sini katakan ayat yang 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan itu dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah tergoncang, tergoyahkan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya satu kehidupan di dunia ini, iblis terus mencari celah dan mencari celah. Penderitaan-penderitaan seperti ini terus akan ada di dalam kehidupan. Namun ketika setiap kita menderita karena Kristus sekalipun, kita mengucap syukur, kelak kita akan terima itu, upah mahkota. Ayat 10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Garis bawahi, garis besar ini. Tuhan sumber segala kasih karunia telah memanggil setiap kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan, mengokohkan. Ketika setiap kita ini masuk dalam pengujian, penderitaan, kesusahan, namun hati kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Harus mulai waspada, dibedakan. Terkadang kita ada di dalam kebodohan. Merasa, oh ini Tuhan membuka jalan, padahal langkahnya langkah kebodohan. Beda dengan ketika Tuhan menguji, izinkan segala sesuatu. Ini tipis sekali bedanya Bapak Ibu Saudara. Maka tadi dikatakan, waspadai. Jangan sampai setiap kita ini salah dalam melangkah. Ya. Iblis itu selalu mengintai, menghalang untuk kita terima keselamatan kekal. Maka dalam kehidupan di akhir zaman ini kita senantiasa dari hari ke hari butuh pertolongan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Dia adalah kudus. Maka setiap kita harus ada kekudusan dan kebenaran. Karena dia adalah sumber kebenaran. Frekuensi kita harus benar-benar bisa masuk. Mazmur pasal 121. Mazmur 121 ayat yang ke 2 sampai 5. Mazmur pasal 121 ayat 2 sampai 5. Tuhan penjaga Israel. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Iya. Bangkitkan iman di dalam diri pribadi lepas pribadi. Amen. Supaya ketika kita mengarungi kehidupan di akhir zaman kita kuat. Yes, amen. Kita berani. Amen.
apapun yang saat ini di depan kita yang penuh rintangan, ada rintangan apapun, seberapapun tingginya, seberapapun besar, di dalam diri kita, selain roh manusia kita, ada Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menuntun kita, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan, Roh Kuduslah akan memberikan hikmat, sehingga kita mampu menghadapi, sehingga kita mampu melewati. Masalah lepas masalah bukan menjadi masalah, namun masalah itu yang ada dalam kehidupan kita sebagai pijakan untuk setiap kita boleh naik level. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertolongan setiap kita datangnya dari Tuhan. Bukan dari seseorang, bukan dari kakaknya, bukan dari saudara, bukan dari pamannya, bukan dari mae, tapi datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan seisinya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Coba bayangkan satu kehidupan setiap kita ketika kita ini hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Roh Kudus menyatu, hidup ini sungguh bisa kita rasakan yang namanya menikmati kehidupan. Bukan harta kekayaan kita yang bisa memberikan damai. Yang bisa memberikan damai yaitu penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sekalipun di dalam dunia ini dimunculkan iming-iming kehidupan duniawi, branded, wah apa itu? Segala sesuatu yang bisa menggiurkan, menggoyahkan. Tetapi kita kembali sadar dalam diri kita, tujuan hidup bukan hal-hal yang mahal. Bukan hal-hal yang menjadikan setiap tadi saya katakan, harta kekayaan tidak bisa menjamin damai sejahtera. Yang bisa menjamin damai sejahtera, yaitu Tuhan itu, penolong kita itu, menjagai kita tidak goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dalam dan tidak tertidur. Tuhan itu tidak pernah tidur. Apa enggak capek ya Pak? Apa enggak ngantuk? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Tuhan pencipta kita. Namun seringkali manusia, apa? Biasanya Jawa keladuk. Keladuk. Bahasa Indonesia apa? Hah? Apa? Terlalu berani. Kewanen. Ya, bahasa Inggrisnya keladuk. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa berbicara, tuntunan-tuntunan Tuhan ada dalam Alkitab ini. Tuhan itu tidak akan pernah tertidur. Aku tak melenceng sidik lah. Aku tak minggot dalan sidik lah. Tuhan tahu. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Bukan kepada sesama manusia. Jangan mendewa-dewakan manusia, wah dia bisa memberi pertolongan, dia bisa memberikan utangan dan sebagainya. Bukan. Tuhan sumber pengharapan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Coba bayangkan Bapak Saudara. Betapa baiknya Tuhan itu kepada setiap kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan. Sekalipun dalam kehidupan yang penuh dikuasai dosa itu. Ya. Dalam pujian seringkali katakan, sekalipun kita melewati api, tidak dihanguskan. Sekalipun kita melewati sungai, aliran air deras, kita tidak dihanyutkan. Coba bayangkan Bapak Saudara. Betapa Tuhan itu dahsyat bagi kita.
penolong yang ajaib, maka kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Dan ketika firman Tuhan boleh disampaikan, ubah cara hidup, pola hidup, cara berpikir, langkah-langkah, perilaku, tindakan, munculkan buah-buah roh. Ya, ini mengingatkan kepada setiap kita. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan lupa untuk memberikan buah-buah roh dalam kehidupan. Ya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, supaya kita ini benar-benar bisa mewaspadai dalam mengarungi kehidupan di akhir zaman sampai Tuhan itu nanti menjemput kita di awan-awan. Ya. Dari hari ke hari Tuhan inginkan satu kehidupan kita harus memiliki, harus mencerminkan pribadi Kristus, yaitu di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ya, di situ mulai di ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 aja. Sampai 23, hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ada sukacita, damai sejahtera, ada damai sejahtera dalam kehidupan, ada kesabaran yang sudah terbentuk, kemurahan, tidak pelit, kebaikan, ia senantiasa melakukan baik, kesetiaan, kelemah lembutan, tidak ngotot-ngototan, tidak adu argumentasi, penguasaan diri. Hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Tuhan inginkan dalam segala kehidupan kita seperti itu, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Supaya dalam kehidupan di akhir zaman itu salib daging. Penyalipan daging ini penting. Di sini jelas. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ego-ego, nafsu-nafsu dunia disalibkan. Pak buru-buru duwe segala sesuatunya untuk makan besok aja. Ya, mungkin harus banyak bergumul, tetap mengucap syukur apa yang ada dalam diri kita. Sekalipun tuh perekonomian kita itu merosot, namun ketika Tuhan melihat hati kita lebih sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan itu Tuhan yang sungguh sangat-sangat tahu keberadaan setiap kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, tidak akan pernah Tuhan izinkan setiap kita sampai meminta-minta. Itu iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi keberadaan kita hidup di dalam akhir zaman. Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Jangan sampai kita dukakan Roh Kudus. Jangan sampai setiap kita menyakiti Roh Kudus. Ya, kalau kita menyakiti Roh Kudus, berarti Bapak Saudara, hidup kedagingannya semakin muncul lagi. Padahal di dalam Kristus kedagingan harus dilepas. Amin Bapak Saudara. Tuhan berkati. Mari kita akan tundukkan kepala. Simarala malam, kurapa katakan arala malam, siarala walawayarala malam. Bapak Saudara, silakan berdoa. Siarala malam maratakan arala matakan, surapa katakan arala malam matakan arala mayasi. Silakan Bapak Saudara berdoa.
Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah di rumah, silakan ambil saat teduh, introspeksi diri pribadi lepas pribadi, cek di dalam diri kita masing-masing dari hari ke hari. Sudahkah Roh Kudus diberi tempat? Syamaralamalamalata. Sudahkah kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan masih beri waktu kesempatan? Syara lama-lama, silakan Bapak Saudara berdoa dan berdoa. Syikira lama-lama takanara. Syikira para batakara, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, atas penyertaan-Nya, atas pertolongan-Nya. Haleluya. Karena Engkau sangat baik Tuhan. Sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, agungkan selama. Sekali lagi pujikan dari semula. Kami mau bersyukur senantiasa Tuhan. Syukur, haleluya. Terima kasih Bapa atas segala kesetiaan. Ampuni Tuhan setiap umat-Mu ketika mengarungi kehidupan seringkali tidak setia kepada Engkau. Namun ketika mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh mengubah mindset-nya Tuhan. Mulialah nama-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selama. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, agungkan selama. Yurawaralawa yaralawalawa yaralayasu, Hinaralamalava yaralava yasi, Halalava yaralapatakarala malamala, Uramaralava yasi yaralava, Kuramaralama yasi, Hinaralamalama yadu, Babaralaba yaralamalama yaralamalaba, Shararalabalabalawa yaralamalabalabalabala, Inaralamalabalawa yaralabalaba yaralabakatakara, Shararalabalabalawa yarala, Inaralamalama, Kiaralabalaba yaralabalamatakanaralamaya, Inaralabalaba yaralabalaba Samaralamalama. Saya minta Bu Budi berdoa, mengucap syukur, doa firman. Silakan Bu Budi, berdiri. Syara lama. Kiara Bayashi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Yesus. kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Roh-Mu sendiri yang memilih kami untuk kami bisa diselamatkan di dalam kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Roh Kudus. Bahkan Kau memberi kekuatan kepada kami. Tidak ada satu kuasa lain pun yang bukan berasal daripada-Mu yang bisa
menandingi kekuatan-Mu. Karena Roh-Mu lebih besar dari roh Amin. apapun. Ya. Dan itu ada dalam diri Ya. kami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur. Biarlah Roh-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Yes. Tidak akan pernah pergi lagi dalam kehidupan kami. Karena itu menjadi kekuatan buat kami ya Benar, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Yang membangkitkan iman kepercayaan kami. Kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, biarlah kami rindu buah-buah roh ada dalam kehidupan Yes. kami. Itu yang membuat kami Tuhan semakin luar biasa di dalam Engkau. Amin. Tidak ada satu musuh pun yang bisa melawan Ya. kami. Karena Kau bersama dengan Ya, kami. benar, Tuhan. Kekuatan-Mu, penebuhan-Mu yang luar biasa. Membuat untuk kami dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Menjadi kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. benar, Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin Ya. kecil. Untuk terus kami memiliki kerendahan hati. Semuanya ini berasal daripada-Mu Ya. saja Tuhan. Terima kasih biarlah Kau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yang semakin kami bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan kami semakin berbuah-buah. Dan Ya. bisa mengimpartasikan iman kepercayaan kami kepada siapapun Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga Roh Kudus. Memberkati Bapak Daniel yang luar biasa Tuhan. Pemakaian-Mu yang semakin dahsyat buat Bapak Daniel Tuhan. Pengurapan-Mu yang semakin luar biasa buat Bapak Amin. Daniel. Bahkan Tuhan, Kau sendiri sudah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang Iya, luar biasa buat benar, Bapak Tuhan. Daniel. Sudah menanti Tuhan. Terima kasih Kau berkati berlimpah-limpah anugerah-Mu, Amin. kasih karunia, Amin. hikmat marifat yang berasal daripada-Mu senantiasa limpah dalam Bapak Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga Roh Kudus. Biarlah setiap kami tanpa terkecuali, baik yang di rumah maupun di tempat ini, tidak ada satu firman pun yang boleh terlewat dalam Yes. kehidupan kami. Semua termaterai di dalam Ya. kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami tidak hanya mendengar, kami akan memperhitungkan, kami akan merenungkan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman itu Ya, Tuhan. benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus Yesus. kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan. Mungkin ada yang nangkap penglihatan. Ya, mungkin dari yang dari rumah ada yang nangkap? Ya, ada? Kalau ada angkat tangan. Ada penglihatan? Oh, silakan Pak Denny. Ya, mute-nya dibuka. Bagi setiap kita yang beribadah di rumah masing-masing, saya diperlihatkan ada petir menyambar di setiap rumah masing-masing, setiap rumah. Ya. Ada petir menyambar. Lawatan Tuhan, zaman Tuhan, kehadiran Tuhan itu bagaikan petir. Ya, puji Tuhan. Yang di rumah, bukan berarti yang di rumah tok, yang di sini juga ada. Puji Tuhan, silakan, Ibu. Puji Tuhan. Meneguhkan yang ditangkap Mas Denny, jadi Tuhan perlihatkan Dinda itu memegang gelas putih itu berisi minyak dinaikkan ke atas. Kemudian Tuhan perlihatkan ada api yang menyambar dan api itu menyebar ke yang ikut ibadah pagi hari ini. Kemudian yang kedua Tuhan perlihatkan untuk Mas Niko dan Mas Bagas. Jadi Mas Niko dan Mas Bagas ini dua prajurit gitu. Jadi badan mereka bersinar. Nah ini di belakang mereka tuh ada pedang. Nah berdua bersama-sama menarik mata pedang. Di depannya tuh ada musuh. Musuh cara merobohkan musuh ini bersama-sama melempar rantai. Jadi musuh ini dirantai dulu, setelah dirantai diikat kuat, dirobohkan, jatuh, baru ditancapkan pedang. Kemudian Tuhan perlihatkan untuk kita, jadi setiap kita, Tuhan perlihatkan setiap kita itu masing-masing duduk, baik yang di ibadah di sini maupun di rumah duduk. Di situ di belakang kita tuh ada, di kursi itu ada nama kita satu-satu. Dan kursi itu satu sama lain itu terikat. Nah hikmat yang saya tangkap, sesungguhnya kita ini satu keluarga yang terikat satu sama lain. Dan setiap kita itu duduk, itu berbicara kedudukan. Kita itu punya posisi, punya kuasa. Karena kita anak Tuhan, anak Raja, hidup di dalam roh.
kita sesungguhnya mempunyai, masing-masing kita memiliki posisi yang baik. Demikian. Iya, puji Tuhan, Bapak Saudara. Maka ketika kita mengarungi kehidupan, jangan ada bimbang ragu, ya. Sekalipun dilarang mudik, ya rasa mudik, enggak usah ragu. Karena di sini tidak ada yang mudik kan. Umay Semarang kabeh. Baik, puji Tuhan, Pak Freddy nanti yang mudik itu. Baik, yang dari rumah mungkin ada lagi yang nangkap? Kalau ada, angkat tangan. Oke, enggak ada yang dari sini, kalau enggak ada. Puji Tuhan, saya diperlihatkan satu hal untuk Mbak Kesia, calonnya Mas Erik itu. Saya diperlihatkan ada sayap yang Tuhan berikan jadi sayap itu tidak di belakang tetapi di bahu kanan kiri itu untuk Tuhan angkat. Terus Tuhan, hikmatnya dari Tuhan itu Mbak Kesia harus rindu penyertaan Roh Kudus masuk dan melawat Mbak Kesia. Jadi rindukan dan Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk Mbak Kesia untuk Roh Kudus bisa masuk. Puji Tuhan. Ya, yang bersangkutan. Ya, nanti kalau enggak tahu calonnya Mas Erik, endi to? Janji Tuhan ya dan amin. Amin, Erik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Oh, nek ngono wae amine banter. Ya. Oke, nanti bisa di-sharingkan ke seling. Mungkin ada yang lain yang nanggap? Yuk, silakan. Puji Tuhan, pada awal penyembahan tadi saya diperlihatkan penyembahan kita tuh sinyalnya semakin tinggi, semakin naik, semakin naik. Saya juga pesan Tuhan, datanglah kepadaku dengan pujian dan tarian. Saya juga diperlihatkan angka 7. Saya diperlihatkan orang yang sedang diukir, Pak. Puji Tuhan. Orang yang sedang diukir, artinya itu dibentuk. Ya, dibentuk. Bukan kok golek toatah itu enggak, atau ditato ya, diukir, dibentuk pribadinya. Ya, supaya indah di hadapan Tuhan. Ya, ini siapapun ya, kita rindu ya menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu pemakan Tuhan. Ketika kita dibentuk Tuhan, kelak kita akan menjadi orang yang pengisi di rumah Tuhan. Ya, itu biasanya dilayakkan. Ya, oke. Mungkin ada yang lain lagi? Enggak ada? Ketika kita boleh berdoa bersama, Tuhan ingatkan ada sinar terang dari Tuhan, namun banyak di antaranya umat Tuhan itu malah menutupi. Padahal sinar ini tidak panas. Ya, sinar dari Tuhan itu tidak panas, tapi justru ada orang yang menutupi, yang payungan. Ya, ini satu maaf kata, seringkali ada dalam kebodohan. Ya, terang Tuhan itu malah ditutupi, supaya tidak menyinari kita. Ya, itu kondisi keadaan akhir zaman, banyak orang-orang seperti itu. Ya, saya rindu hal ini bisa mengingatkan kita semua. Ya, Roh Kudus itu menuntun, membimbing kita dalam kehidupan di akhir zaman, supaya kita kelak, di mana Tuhan berada, kita pun berada. Karena Dia saat ini, oh Bapak Ibu Saudara, benar Dia mempersiapkan tempat bagi kita, orang-orang percaya. Oh haleluya, ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau mau tahu, berdos. Ya. Tapi belum saatnya, jangan. Ya, baik, puji Tuhan. Itu yang Tuhan nyatakan. Mari kita singkapi hidup kita pegang kebenaran firman-Nya supaya kita hidup terus dalam kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk selanjutnya saya persilakan bagi yang dipersilakan untuk menyampaikan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan
Pada hari Senin 19 April ada breakthrough class pukul 7 malam dengan firman dibawakan oleh Pendeta Anik Daniel STH dengan subtema Harta Terpendam, WL oleh Saudara Rani. Selasa doa korporat pukul 9 malam. Rabu 21 April ada persekutuan doa pukul 7 malam yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Joko Sabtono STH dengan WL Ibu Ari dan musik Saudara Ivan. Hari Kamis 22 April ada doa puasa pukul 19 malam atau jam 7 dengan WL oleh Ibu Deni dan musik oleh Saudara Ariel. Jumat 23 April ada morning prayer pukul 5 pagi dan ada doa malam jam 8 malam dengan firman oleh Pendeta Anik Daniel STH. Sabtu 24 April ada youth corporate pukul 5 sore oleh WL oleh Saudara Dinda dan musik oleh Saudara Gladys. Minggu 25 April ada ibadah raya pukul 8 pagi dengan firman Tuhan dibawakan oleh Pastor William Niko, pembaca firman oleh Saudari Dinda dengan WL Ibu Lia, singer Kak Eva dan Bapak Denny, musik Saudari Gladys, Saudara David, Krisna Ariel. Kolektan oleh Saudari Karen, doa syafaat dan persembahan oleh Ibu Freddy. Ibadah Sunday School pukul 5 sore hari ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk penggembalaan dan untuk persembahan di tempat ini. Kita berdiri. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih boleh Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah pada hari Sabat yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu karena kami tinggal di negara yang Engkau jagai Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau terus memberikan visi misimu bagi kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kiranya kami mampu menyediakan diri kami untuk bangsa dan negara ini, karena kami sudah diberikan keamanan, karena kami sudah diberikan kesempatan yang baik ini Tuhan. Jangan biarkan kami hanya meminta-minta, tetapi kami boleh memiliki kerinduan untuk juga ikut ambil bagian di dalam pembangunan bangsa ini Tuhan. Engkau terus mempersiapkan anak-anak-Mu, siapapun itu Tuhan, yang di tempat ini ataupun yang dimanapun Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat-hikmat kepada anak-anak-Mu ini sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk pembangunan negara ini Tuhan, terutama untuk orang-orang di sekitar Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini Tuhan. Juga untuk orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, biarlah mereka adalah orang-orang pilihan-Mu, mereka orang-orang yang strategis yang mampu menangkap visi misimu sehingga mereka boleh memajukan negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di daerah-daerah, di kota-kota yang mereka berada. Kami percaya ada penjagaan, ada keamanan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk penggembalaan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua hamba-Mu, Pak Daniel, Bu Daniel ini boleh menjadi gembala kami, boleh menjadi panutan kami. Kami percaya tangan penyertaan-Mu terus boleh turun atas mereka. Apapun yang menjadi visi misimu itu mampu mereka tangkap, sehingga mereka dapat mengimpartasikannya kepada jemaat Tuhan. Penatua-penatua yang ada boleh juga mendukung penggembalaan yang ada di tempat ini. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada, biarlah semuanya dapat terrealisasi dari program-program yang sudah tersusun Tuhan. Engkau terus melihat, Engkau terus mengarahkan pandangan mata-Mu kepada gereja ini Tuhan, di dalam keluarga ini, keluarga Pak Daniel, Bu Daniel, juga untuk anak-anaknya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah Kau tentukan untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka sudah dipersiapkan, masa depan mereka sudah ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesatuan hati di dalam keluarga ini, sehingga boleh terus melesatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Sehingga kami
sebagai jemaat-Mu juga terus boleh mendukung apa yang menjadi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya pekerjaan proyek-proyek yang Engkau berikan kepada kedua hamba-Mu ini boleh terus berjalan dengan lancar, boleh terus ada pertumbuhan, ada perkembangan. Biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan air yang diperlukan, sehingga terus pada saatnya nanti kami boleh menikmati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyatakannya, dan itu boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang harus kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau menilik hati kami, biarlah Engkau murnikan hati kami, sehingga apa yang kami persembahkan itu bukan dari apa yang sisa, tetapi biarlah kami memberikan dari apa yang harus kami berikan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini boleh semakin maju, semakin lebar. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan mengedarkan kantong Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Silakan Vanessa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Sukacita surga. Yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Di tengah badai, kita tetap merasakan kasih Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuh hidup. Mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan segera akhiri pada kita pada pagi hari ini saja untuk kita boleh angkat mata hati kita, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kembali Bapak, setiap kami boleh mengucap syukur atas ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ketika setiap kami boleh naikkan segala pujian penyembahan, kami boleh rasakan damai sejahtera surga mengalir dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Bapa, ketika Engkau berfirman kepada setiap kami, firman-Mu tidak akan pernah lepas. Firman-Mu akan ada di dalam setiap hati kami.
Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami menghadapi kehidupan dunia yang penuh dikuasai dosa ini, kami tidak terguncang, tergoyahkan iman kami. Sebab Roh-Mu, yaitu Roh Kudus ada dalam kami. Roh Kudus akan menyertai, memimpin, membimbing kami, memberikan hikmat kepada setiap kami. Sehingga ketika kami hidup tidak dalam kebenaran, Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengingatkan bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu bahkan pertolongan Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa mengucap syukur atas kasih karunia yang terus Tuhan limpahkan bagi gereja di tempat ini. Biarlah melalui setiap ibadah sekalipun Tuhan, yang ada yang masih beribadah di rumah, kami percaya kami tidak terpisahkan jarak dan waktu, sebab Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau yang sanggup menjamah setiap domba-domba-Mu. Dan kami percaya mereka sekalipun di rumah diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan di mana setiap kami Tuhan semakin hari semakin memiliki buah-buah roh, semakin hari semakin mencerminkan pribadi Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, Engkau juga melihat setiap apa yang menjadi pengharapan bagi gereja tempat ini. Kami rindu pemakaian-Mu Tuhan, bahkan Tuhan memakai setiap teruna-teruna-Mu untuk dipakai, untuk dilesatkan Tuhan, bagikan anak-anak panah yang untuk menembus bahkan ke bangsa-bangsa sekalipun. Kami serahkan pertobatan lepas pertobatan, kami serahkan kerinduan untuk hidup benar Tuhan. Kami percaya Roh Kudus semua yang akan terus menuntun mereka, sebab Engkau hadir Roh Kudus dalam dunia ini untuk menginsafkan, untuk menyadarkan bagi orang yang berdosa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Hamba serahkan juga untuk segala kegiatan-kegiatan yang ada di gereja di tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang akan terus menyertai, bahkan Engkau ada bersama-sama dengan mereka-mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Demikian pula kalau seusai ibadah, setiap kami sebagai ketua-ketua komsel ataupun penatua hendak bersinergi kembali, hendak mengintrospeksi masing-masing, sehingga setiap kami boleh berjalan bersama, seiring bersama, bagikan rantai yang tak terlepas satu dengan yang lain terus terhubung. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini mungkin ada kurang keharmonisan hubungan suami istri, kurang harmonis. Hubungan antara orang tua dengan anak kurang harmonis. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ubahkan mereka, sehingga saat ini terjadi keharmonisan, terjadi di dalam kehidupan keluarga Jemaat Petra. Terima kasih Bapak, juga Engkau memberkati perekonomian setiap jemaat Tuhan, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, semuanya dipakai Tuhan sebagai sarana Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya boleh membawa satu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Demikian pula mari Bapak Ibu Saudara, tengadakan mata hatimu, biarlah sinar kemuliaan Tuhan menyinari setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapak, saat pada pagi hari ini, kuasa kasih karunia-Mu, penyertaan pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya, bahkan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, Roh Kudus akan menuntun dan memimpin setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pulanglah dan bertemulah dengan keluarga-Mu masing-masing. Terimalah berkat kasih karunia perlindungan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Dia datang menjemput kali yang kedua. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Oh haleluya, ajaib Tuhan,
Ajaib Haleluya, ajaib Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ambillah saat teduh sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.